Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Feblilina Nadia Rensina Tangkudung, NPM 18310046 dari kelompok 8. Jadi di video kali ini saya ingin memenuhi tugas remedial praktikum laboratorium anatomi yang pertemuan kelima. Jadi di pertemuan kelima ini saya membahas tentang medulla spinalis of cerebellum, atau kita bisa sebut materi ini itu cerebellum. Nah, kita langsung saja, kita menggunakan Subota Jilid 3 edisi 23 tentang leher dan kepala. Ya, kita langsung saja ke halaman 250. Jadi, sebenarnya cerebellum itu sama kayak cerebrum, cuman kalau yang cerebellum ini dia sama itu kenapa? Karena dia terdapat kiri dan kanan. Nah, dia tuh ada hemisferium cerebri, terdapat hemisfer kanan dan kiri. Nah, yang di tengahnya itu dia ada yang namanya vericula cerebelli. Nah, terus ada yang namanya tonjolan, itu namanya nodulus. Nah, saya jelaskan yang penting-penting saja ya. Ada pedunculus cerebralis superior atau bagian atas, ada pedunculus cerebralis medius atau di tengah. Nah, juga ada yang namanya flocculus. Nah, ini dilihat dari sisi posterior inferior atau dari belakang dan depan. Kalau ini yang bagian belakang, dilihat dari belakang. Nah, kalau yang ini dia dilihat dari anterior atau dari bagian depan wajah. Jadi dia terletak di dekat pons atau batang otak. Jadi kalau misalnya kita ngelihat di otak itu, di tengah-tengahnya itu terdapat cerebellum ini atau medulla spinalis ini. Nah, dia ada posterior anteriornya ya. Nah, di situ tuh ada yang terdapat pedunculi cerebelliaris. Nah, itu tuh untuk apa? Dia tuh untuk menghubungkan cerebellum dengan truncus encephalli. Ada vermis juga. Nah, jadi di velum medullare itu tuh yang membagi si vermis cerebelli ini. Dia yang menghubungkan kedua pedunculi cerebrales. Nah, juga ada terdapat sepasang velum medullare inferior yang terletak di sisi kanan dan kiri. Kalau dia menuju lateralnya itu namanya flocculus. Kalau yang bagian terluarnya itu ada yang namanya hemisferium cerebelli yang di bagian luar. Ya, kita lanjut saja. Nah, ini nih kalau dilihat secara potongan oblik. Nah, atau yang tadi kita potong ya. Jadi, kalau kita potong, terlihat di bagian dalam itu ada yang namanya medulla cerebelli. Ternyata tuh, ada juga nucleus dentatus. Dan di luarnya itu ada yang namanya cortex cerebelli. Nah, jadi kelihatan kan di bagian dalamnya tuh ada apa-apa aja. Nah, juga ada yang namanya struktur substansia griseria. Nah, itu tuh. Nah, biasanya substansia griseria ini nih kayak dia yang memperlihatkan gerigi-gerigi atau lengkukan-lengkukannya. Terus di sini ada, nah kalau ini nih potongan oblik melalui pedunculus cerebralis superior atau di bagian atas. Nah, ini cerebellum, di sini ada yang namanya nucleus cerebelli atau di situ terdapat banyak sekali nukleus juga, ada nucleus fastigi, ada nucleus interpositus posterior atau globusus, ada nucleus interpositus anterior atau emboliformis, dan nucleus dentatus.
ada juga yang namanya cortex cerebelli yang di bagian luarnya. Ada corpus medullare cerebelli dan lain-lain. Ada juga tuh nodulus yang tadi saya sudah jelaskan atau lengkukan lah. Nah, kalau nukleus dentatus itu tuh biasanya dia bentuk U yang bergerigi. Nah, dia tuh terdapat juga nucleus interpositus. Nah, itu tuh ada di situ tuh. Jadi di situ ada emboliformis, di bagian medialnya terdapat nucleus interpositus posterior atau globusus. Nah, keduanya tuh secara bersama-sama yang saya jelaskan tadi nucleus interpositus. Nah, kemudian kedua nuklei ini ternyata memiliki kesamaan dan fungsi. Nah, dia tuh spinocerebellum. Nah, dengan dia tuh fungsinya tuh terhubung dengan zona dan terhubung dengan zona parafermal. Nah, jadi saya menjelaskan lagi tentang cerebellum. Nah, ini nih bagian-bagian vermis cerebelli. Nah, kita bisa lihat itu ada yang warna biru, ungu, dan kuning. Nah, kalau yang kuning itu namanya ventriculus quartus. Nah, jadi kan kalau di lipatannya itu namanya visura prima. Nah, di situ tuh terdapat 13 bagian ya. 13 potongan. Kalau yang itu kan udah ada namanya. Nah, kalau yang ke pertama itu namanya lingula cerebri. Nah, dia tuh terbagi lagi menjadi 3. Apa-apa aja sih? Nah, ada lobus cerebri anterior dan 2 deh. Lobus cerebri anterior dan posterior. Nah, kalau yang di anterior berarti kan kita tahu kalau anterior tuh pasti di atas ya. Kalau di atas itu tuh ada bagian vermis potongan 1 sampai dengan 5. Nah, di situ sudah jelaskan 1 itu lingula cerebri, yang kedua itu 2 dan 3 itu lobulus centralis. Dan kalau yang culmen itu tuh 5 dan 4. Nah, juga di tengahnya terpisahkan oleh visura prima. Nah, kalau yang posterior itu yang ke-6 ada yang namanya decif. Nah, ada juga yang ke-7 itu ada forum vermis. Dan ada juga yang namanya yang ke-7 itu, potongan yang ke-7 tuber formis. Nah, yang ke-8 piramis vermis. Dan yang ke-9 itu ada ovula vermis. Dan 10 itu ada nodulus. Nah, di situ juga terdapat visura juga. Apa sih visuranya? Namanya visura sekunda. Nah, tadi kan yang prima itu sekunda. Nah, juga ada terdapat medula spinalis yang membentang ke bawah. Nah, di sini sudah dijelaskan klasifikasi menurut Larseli. Nah, kalau yang pertama itu, Nah, jangan lupa ada visura-visura yang memisahkan di antara ini nih. Ada namanya visura prima di antara potongan-potongan ini. Nah, ini kalau dilihat dari atas ya. Nah, di situ di ujungnya ada yang namanya vermis cerebri, ada nodulus atau yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini kalau dilihat secara spesifiknya, diagram korteks cerebrinya jika diregangkan. Oh, ini nih struktur hemispherium cerebri. Nah, jangan lupa ada visuranya. Jadi hemispherium itu terbagi lagi jadi berapa? 10. Nah, kita langsung saja ke halaman 254 ya. Ya udah. 337. Nah, jadi ini gambar dari medula spinalis. Nah,
Jadi di medula spinalis ini ada yang namanya substansia alba. Ini nih diambilnya dari segmen bagian cervical bawah. Nah, jadi tuh terdapat jaras-jaras eferen di situ ternyata. Jadi di regio-regio ini terdapat tanda-tanda atau ditandai dengan tanda plus plus plus, min, plus plus aja. Ada plusnya 4 yang menunjukkan jaras-jarasnya ini atau jarak-jaraknya ini. Nah, kalau plus 1 istilahnya itu klinisnya ada jaras Fesdik dan lain-lain. Ada gloss, ada Burdach. Regio-regionya lah pokoknya itu bagian-bagian. Nah, yang tadi ini kalau yang merah ini dia tuh merupakan jaras-jaras eferen sensoris. Sedangkan kalau yang biru itu sensoris. Nah, sedangkan kalau yang merah dia tuh jaras aferen yang motorik. Nah, ini nih untuk refleks-refleks. Nah, di sini sudah dijelaskan refleks flexor. Jadi tuh medulus spinalis tuh penting banget buat si refleks flexor pada tubuh. Nah, contohnya kalau dia dalam abdomen, dia tuh pencetus refleksnya tuh mengusap kulit di abdomen. Nah, otot-otot organ sasarannya itu otot-otot di abdomen. Terdapat nervus, nervi dan nervus. Nah, itu bagian-bagiannya. Di telapak kaki juga ada anal dan lain-lain, cremaster. Ini bagian dari medula spinalis. Dalam saraf sensoris, berperan dalam saraf sensoris. Terdapat traktus-traktus juga. Ya, kita lanjut ke, jadi materinya udah selesai, kita lanjut ke klinis. Jadi di klinisnya itu yang sudah kita pelajari di blok tumbang itu ada yang namanya spina bifida. Apa sih spina bifida itu? Jadi spina bifida itu merupakan kelainan genetik pada bayi pada saat ibu pada masa kelahiran. Jadi itu di bagian medula spinalisnya itu terdapat kelainan atau terdapat celah tulang atau terdapat kelainan celah pada tulang bagian belakang bayi. Nah, jika tabung sarafnya tidak sempurna, kenapa dia bisa nggak sempurna? Karena pada saat perkembangan embrionya itu dia mengalami kerusakan pada bagian saraf. Nah, biasanya tuh dia tidak lancar pada saat embrionya, terus ruas-ruas tulang belakangnya tidak bisa menutup dengan sempurna sehingga adanya terdapat celah di situ pada jaringan tulang belakang. Nah, dia tuh pokoknya intinya dia tuh nggak sempurna, pertumbuhannya nggak sempurna. Nah, jadi karena pertumbuhannya itu nggak sempurna, jadi si cairan otak di sumsum tulang belakang bisa mendorong ke bagian depan atau dia kayak mengembang gitu. Jadi kalau orang spina bifida itu di belakang tulang belakang si bayi atau di punggung si bayi itu ada yang namanya benjolan. Nah, atau kantuk. Nah, apa-apa aja sih yang bisa kita lakukan dalam mencegah spina bifida ini? Yang pertama, kita harus memberikan asupan kepada ibu sesudah atau sebelum hamil. Kita berikan asupan 400 mikrogram dari asam folat atau bisa kita ganti dengan makan makanan seperti sayuran bayam, kuning telur, kacang, bisa juga brokoli dan bisa juga kita kasih suplemen kebutuhan dari asam folat si ibu. Nah, spina bifida ini ternyata terbagi menjadi 2 lagi, yaitu spina bifida oblongata dan spina bifida meningokel. Nah, spina bifida oblongata itu tuh biasanya dia umum dan terbentuknya tulang kecil di bagian punggung. Jadi ada tulang kecil di bagian punggungnya. Nah, meningokel itu tuh biasanya langka dan biasanya kondisinya ini sangat parah. Nah, oh iya, tadi saya lupa, ternyata spina bifida ada 3. Yang ketiga itu ada yang namanya meningokel. Nah, itu tuh meningokel karena terbentuknya katup atau sumsum tulang keluar dari si punggung. Jadi dia kayak keluar dari punggungnya itu. Nah, apa aja sih diagnosa yang bisa kita lakukan pada bayi atau pasien ini? Yang kita bisa lakukan itu adalah tes darah, USG, atau kita bisa lakukan pemeriksaan laboratorium seperti AMI
amiosintetis, atau kita ambil sampel cairan ketuban untuk diuji di laboratorium. Nah, kita juga bisa pada saat ibu hamil atau maksudnya kita ingin mengetahui apakah anaknya normal atau tidak, kita bisa juga mengambil delta protein darah pada ibu hamil. Nah, biasanya tuh pemeriksaannya tuh bisa juga dengan USG atau CT scan, juga MRI untuk melihat jaringan bayi pada ibu hamil tersebut. Ya, saya rasa sudah cukup penjelasan saya tentang praktikum pertemuan kelima laboratorium anatomi. Jika saya ada kurang atau salah, saya masih belajar, dan jika ada salah mohon dikoreksi. Saya undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Belum